selamat pagi. Semoga sehat semua. Kita mulai ya soalnya. Gini, saya kasih itu dulu ya. Eh, jadi kita tuh sebentar lagi kan PAS kan. Pertemuan tuh tinggal minggu depan. Minggu depan tuh kita kuis. Nah, tapi kita libur. Ayo gimana? Jadi saya nanti di grup mau coba tanya ya. Hmm, tolong apa ya? Cari jadwal kosong hari Selasa atau Rabu depan untuk kuliah pengganti hari Kamis karena Kamis libur. Eh, kita perlu kuis online aja supaya nggak usah cari ruangan kan. eh Rabu jam berapa gitu ya? Selasa jam berapa gitu deh. Saya coba nanti cocokin sama jadwal saya ya. Oke. Nah, karena kita udah harus ngabisin materi, saya mau go through dulu the scholar ini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi PR udah dikasihkan. Soalnya si vektornya agak banyak, jadi saya mau coba go through dulu yang skalar supaya sempat ngerjain yang vektor. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, kita balik lagi ke yang skalar gitu. Atau mana aja deh gitu yang kalian misalnya masih kurang yakin. Pokoknya intinya kuantisasi itu adalah mengelompokkan nilai kan. Nah, kayak gini kan di mapping gitu. Jadi range berapa sampai range berapa sampai range berapa itu kodenya berapa. Sesimpel itu sebenarnya. Dan ini tuh hanya pakai garis bilangan. Kalau ada tangga itu tuh sebenarnya untuk mengelompokkan secara X sama Y-nya gitu. Jadi supaya kita tahu kalau X-Y segini, dia masuknya kalau X segini masuknya berapa gitu. Karena X itu inputnya, Y itu alamak, taruh. Y itu outputnya gitu kan? Itu oke ya. Nah, jadi kalau nanti kalian dapat soal eh, dia itu apa namanya sama gitu ya, apa namanya uniform, berarti kan setiap jenjangnya itu kan sama. Tinggal nanti pilih aja gitu, maunya mid rise atau mid thread. Gimana Bu, bener atau salah? Ambil salah satu aja gitu. Jadi kalian pada saat ngerjain bilang saya ngambilnya mid rise atau mid thread gitu. Mau yang mana? Yang kalian merasa lebih gampang. Pokoknya X itu input, Y itu output. Terus dibuat aja apa? eh, Pembagiannya berdasarkan input, lalu dibagi-bagi gitu sesuai outputnya. Nah, terus ngasih angkanya berapa? Kan nanti kuantisasinya mau berapa? Misalnya 3 bit gitu. Ya udah, berarti kalian kasih nomor dari bawah sampai atas. Kan ini kan kayak gini ya, kalau udah kita kasih ini kan berarti kita tahu ada berapa jenjang. Kalau kayak gini kan tangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan kalau 2 pangkat 3 masih masuk gitu 8. Misalnya di sini 0,0, ini 000, ini 001, ini 010, ini 011 gitu dan seterusnya. 100, hujan 101, 110, 111 gitu. Dari bawah ke atas ya. Gitu kan oke ya? Oke. Dah. Terus eh clear. Nah, udah ya, kuantisasi tinggal pilih kalian mau mid thread
gampangan mid rate atau gampangan mid rise. Sebenarnya kalau dilihat tuh kayaknya lebih gampangan. Kalau saya cenderung ke mid rate karena nolnya tuh pas gitu ya. Jadi si starting ininya tuh nggak setengah gitu. Jadi ya kayak 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 lebih gampang aja kalau ini kan setengah nih di sini. Tapi emang dia nanti loncatnya satu 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 gitu sih, gitu. Tapi ya udah, ambil aja satu yang misalnya kalian ya udah deh saya selalu mid rate gitu. Oke. Jadi asumsinya mid rate ya gitu. Dah, uniform bisa ya gitu. Nah, untuk sebenarnya kan kalau tadi kan ini kan rumus ya. Kalau saya lebih suka misalnya ya udah kita tuh udah gambar nih. Terus kalau dilihat jenjangnya ada berapa, ya udah digambar aja gitu. Tapi kalau kalian mau ngitung, ya dilihat aja sebenarnya rentangnya inputnya ada berapa, min 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 sampai plusnya. Udah gitu, berarti level kuantisasinya kan 2 pangkat n-nya gitu. Menutup ada berapa pangkat 2 yang bisa cover segitu tangga. Jadi kalau saya cuman 4 gitu kan ya udah 2 pangkat 2 aja gitu. Kalau misalnya ada 9 berarti harus 2 pangkat. Kalau 9 10 gimana? Kalau 10 nggak bisa 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 gitu. Mending lebih gitu. Kalau nggak ketutup. Jadi mending ada yang nggak kepake. Ya, jadi nanti kalau ada di soal inputnya ternyata misalnya anak tangganya 8 ya udah pas 2 pangkat 3. Tapi kalau 10 gimana Bu? Kalau 12 gimana? Ya berarti tetap 2 pangkat 4 tapi nggak dipakai semua gitu. Nanti ngebalikinnya gimana? Cara yang kayak waktu itu saya bilang lagi kita masukin garis bilangannya lagi, lihat tangganya lagi, ya lihat y-nya outputnya jadi apa gitu. Gitu, oke. Ya, ini udah dikasih PR kan. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Eh, apa namanya? Non-uniform. Stepnya itu ngikutin eh, kerapatan data. Jadi, di mana datanya lebih banyak, disitulah pecahan-pecahan peng-encode-nya lebih rapat gitu. Jadi misalnya ntar ya, ini secara gambar dulu ya. Misalnya dia lebih rapat nih di sini. Ini kan kita gambar dulu selalu begini kan. Misalnya gitu ya. Pokoknya gambaran anak SD aja dulu gitu. Terus dari nol nih. Terus misalnya ini -4 kan. Gitu kan. Ini berarti minus ini kan 4 kan gitu. Ya udah, ini dibagi berarti ini 2 gitu. Ini -2, ini -1, ini -3, ini 1, ini 3 gitu ya. Nah ini kan si step-stepnya gimana nih gitu ya. Nah ini kan kalau kita udah plotting, dia kan sebenarnya rapat di sebelah kanan sini, area sini gitu. Nah si quantizernya itu, dia kan pakainya 2 pangkat 2, ya kan? Jadi cuma 4 gitu. Nah berarti kan, oh sorry, ini nih yang saya kelewat, liatin. Level kuantisasinya 2 bit untuk 4 sampai 0. Ini nih yang lupa saya jelasin. Astaga, lupa kelewat. Lihat ya. Kemarin tuh karena kan bukan untung dijelas lagi. Kalian karena buru-buru mengejelasin Jayan sih. Nih ya, lihat. Unit non-uniform quantizer dengan level kuantisasi 2 bit. Jadi, 2 bit untuk kan eh, tadi kan saya bilang ya, kerapatannya kan di sebelah kanan nih, di sini nih. Di sini lebih rapat kan? Kalau lihat dari datanya, liatin deh. Di sini kan dia lebih minus tuh kan cuma segini ya. Di sini lebih banyak gitu. Minus cuma 1. Berarti di sini itu cuman segini tuh 2 pangkat 2 gitu. Oke. Nah, di sini berapa? 2 pangkat 3. Jadi, di sini tuh em, pembagian anak tangganya itu lebih apa namanya? eh, lebih apa ya? Lebih jauh-jauh gitu. Pakai apa dong warnanya? Misalnya gini berarti ya. Pakai kita pakai mid rise aja apa mid rate ya? Ini atau gini?
Tunggu, takut salah. Takut salah, tunggu, sabar. Gitu aja ya. Sama aja sih ya, setengahnya di situ tuh setengahnya di situ ya. Tapi karena dia gitu, mendingan gitu ya. Karena sampai nol, mendingan mid rise ya. Oke, berarti mid rise aja ya, gini ya misalnya. Terus saya gambarnya, ini saya garisin gini deh. Ah, aduh mak, jelek. Sabar, sabar saudara-saudara. Ah, berarti kan misalnya gini ya, mid, ini kan. Berarti kan gini ya. Kebayang nggak sih kalian gini? Gini. Ini 2 pangkat 2 nih. Yang ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tuh berarti 4. Itu kan berarti gini kan? Kebayang nggak? Aduh maafkan ya kalau gak cukup gambarnya bro. Ah gini. Gitu. Kebayang nggak? Jadi yang kiri. Terus nanti ya misalkan di soal nggak dikasih tahu nih kuantisasi berapa sampai berapa. Tapi harusnya dikasih tahu ya. Jadi dia akan kasih tahu. Tunggu deh yang salah. Oke, oke. Sorry, sorry. Nggak apa-apa, biarin, biarin dulu, biarin dulu. Nih, saya salah baca lagi nih. Ini kan 2 bit untuk 4 sampai 0. 2 bit untuk 0 sampai 2. Dan 3 bit untuk 2 sampai 4. Iya, karena 2 sampai 4 ini paling rapat ya. 0 sampai itunya enggak ya. Nah, berarti gimana? Berarti 2 bit untuk 4 sampai 0. Oke, berarti gambarnya nggak gini. Tapi bisa gini. Oke, bagus sih contoh. Kalau misalnya nggak dikasih di soalnya gimana? Kalian asumsi aja gitu. Ya, saya gambar lagi ya. Pink ya. Oh, gimana dong ya biar kelihatan bagus ya. Saya pakai warna yang tunggu sabar. Ini pakai pakai biru aja ya, ini biru. Nah, oke. Terus level kuantisasi untuk 2 bit untuk 4 sampai 0. Berarti kan 2 bit untuk 4 sampai 0, 2 bit untuk 0 sampai 2. Tapi kan nggak boleh sama. Berarti gimana? Berarti kalau saya sih gini. Kalau ini kasar aja ya. Berarti ini kalau gitu gini ya. Ini kira-kira begini. Nah, ini kira-kira begini. 0 sampai 2. 2 bit ya. 2 bit. Tapi kalau saya itu habis di situ berarti habis semua. Itu enggak. Iya dong. Berarti 2 bit itu dibagi untuk 0 sampai 2 kan. Gini kan berarti. Nah, eh untuk itu 3 bit. Berarti 3 bit dibagi untuk 2 ruas ini. Berarti ya di sini tuh harus ada hmm, oke, bentar. Bagusan gimana ya anaknya? Nah, hold on, tenang. Menurut kalian, tapi nggak mungkin kan kalau saya 2 bit untuk 4 sampai 0. Misalnya kan katakan misalnya ya di sini, alah, berapa? Siapa mau bantuin? Ini misalnya 00 nih. Ini 01 kan. Berarti kan di sini eh kita bisa pakai 10 kan. Satu-satunya nggak dipakai. Nah, sekarang nih, siapa yang bantuin? 3 bit untuk 2 sampai 4 volt. Menurut kalian baiknya semua bitnya dipakai atau mau sebagian aja? Maksud saya gini, kita bisa begini, gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin, terlalu kecil. Atau begini, gitu. Jadi 3 bit tuh kepake 4. Atau mau gini, alah, salah. Ini. Jadi dibagi 2 lagi.
gitu. Nah, itu terserah tuh. Ah, jadi ini ya 3 bit untuk 2 sampai 4 volt. Eh, yang kuning ini 2 bit untuk 2 sampai 2 0 sampai 2 volt. Salah warna. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek nih. Berarti kan kita punya 0, 0, 0, 1, 1, 0 untuk si antara 4 sampai 0, 0 sampai 2 kan, sampai sini ya. Gitu. Jadi kayak misalnya nanti kan misalnya kita balikin ya, misalnya 0,2 di mana gitu. Oh, 0,2 di sini. Oh, lu masuknya 10 gitu ya. Ini gitu. Gue minus 3,1 di sini. Berarti lu masuknya apa? Oh, masuknya berarti 0,1 gitu. Kebayang nggak? Atau 00 ya? 01 ya? Gitu lah ya, pokoknya ini gambarnya kurang pas. Tapi gitu ya, tinggal dipasin kan. Nah, berarti untuk 2 sampai 4 ini kan bisa 2 kerapatan nih. Either kalian bisa punya warna apa lagi nih? Bisa misalnya nih jadi eh 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 yang kepake gitu ya. 0, 1, 1. Untuk yang ungu ini. Jadi kalau saya punya 3, misalnya saya punya 3,9 nih di sini. Nah, itu dia bisa masuk 011 gitu. Atau kalian kecil-kecilin lagi pakai yang pink ini. Kalau pink ini kan berarti ada 8 nih. Pas gitu semuanya. Jadi dia lebih precise lagi gitu. Itu itu loh yang saya pengen tunjukin ke sebenarnya ke apa namanya ke kuantisasi yang non uniform. Dia tuh non uniform. Kalau giant beda lagi ya. Kalau non uniform dia itu tetap kelipatan 2, tapi kalian ngepasin gitu kayak di mana bagian yang dia rame, itu kasih bit yang lebih banyak. Gitu deh kayak Huffman. Ini nggak apa namanya apa kira-kira pas nggak analogi? Iya, maksudnya oke nggak gitu? Gitu kan maksudnya. Jadi, nah kalau ini kan udah dikasih tahu nih. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, ya kalian bisa atur aja kayak pas sudah diplot, gue berarti yang di sini mau gue tambahin aja bitnya biar dia eh, ininya apa namanya pengelompokannya lebih detail gitu. Gitu ya prinsipnya. Kebayangnya jadi sekarang udah ada gambarnya kan, dimana bahwa si tangganya itu bisa kasar banget. Sebenarnya itu prinsipnya semua sama sih. Untuk data yang sering, nggak dong, kebalik dong. Kebalik kalau human, sorry, sorry, salah. Kalau human, data yang sering, nggak sama berarti. Tapi ini bisa buat kalian ingat. Kalau Huffman, data yang sering, itu kan uh, bitnya pendek. Nah, kalau ini data yang rapet, itu bitnya lebih banyak justru. Supaya apa? Supaya representasinya lebih detail. Nah, kalau dia jarang, nah panjang-panjang aja range-nya gitu. Karena ya udah deh, lu kan masuk-masuk ke situ juga gitu. Ngapain kita rapet-rapetin? Nah, sebenarnya ini tuh penghematan kuantisasi ini untuk sebenarnya lebih ke ketelitian ya, ketelitian gitu. Jadi supaya tidak terlalu apa, distorsi. Tapi emang jadi komputasinya jadi males karena harus dibagi-bagi gini gitu. Gitu ya. Oke. Jadi sabar ya kalau yang kalau misalnya nggak ini. Nanti kalau misalnya kalian mau latih, kita kan kuis tuh minggu depan sambil latihan soal. Jadi oke ya kayak gitu udah bisa ya. Nah, ini kan berarti kalau kalian lihat ya, ini kalian bisa plotting sih. Oh, ini jangan dihapus dulu lama. Oh, tunggu. Nah, kayak gini ya, misalnya sinyal input 3,1 ya, encoder berapa gitu. Nah, sekarang, tapi dia gini ya, 4, dia pakai 3 bit, 2 bit. Hah, tapi dia gini ya gambarnya, tunggu. Hmm. Berarti dia pakai 4 sebenarnya. Nah, ini saya gak, ntar dulu deh, hold on. Lama, tunggu nih, ini aneh nih. Tunggu ya, kita tanya ChatGPT deh. Takut asumsi saya berbeda. Kita coba ya, ucap dulu ya. Kita hapus dulu yang ini, kita clear dulu.
eh oh, jangan chat GPT dulu deh. Suka merasa ini deh kadang-kadang. Suka merasa dia tuh agak agak moody gitu, agak bias. Examples of regular, sorry, uniform. Kita bisa nggak sih copyin ini ya versus non-uniform scalar quantization for the coordinate operation. Oke, takutnya saya salah ya. Sambil kita nyari. Terus kalau kalian nemu sumber yang bagus, kasih tahu lah. Eh, hmm, oke. Kayak gini ya, non-uniform ya. Tapi kok dia gambarnya gitu ya? Coba ya. Oh, oh, I know, I know. I know, I know. Gini, 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 gini. Taruh lo chatnya gak bisa dipencet. Cloud AI. Cloud AI itu siapa yang nyuruh? Zoltan. Kenapa ya? Saya tuh suka ngerasa Cloud AI itu verbose gitu. Jadi dia tuh suka ngomong kayak orang Prancis lama banget gitu. Panjang gak. Kalau mau sekalian DeepSeek gitu ya. Ya Cloud bolehlah disuruh. Nanti kita coba ya. Ntar dulu, saya mau lihat-lihat dulu. Kalian sabar karena saya harus confirm ini takut salah ngajar ya. Tenang. Hold on. Oh, boleh juga ya Zoltan. Mari kita coba. Atau kalian bantuin cobain. Ini nggak mau ngegambar nih masalahnya. Ntar lu. eh apa explain ini deh. Saya mau suruh dia explain ini. Explain this table about apa non-uniform scalar quantization details. Ya deh, coba coba deh. Cloud ya. Kita coba nih. Enggak, si Cloud tuh suka pidato panjang ya Allah. Tapi kalau kita pengen bikin misalnya kayak apa ya catatan yang komprehensif gitu. Emang sih si Cloud. Cuma kalau technical tuh dia agak-agak. Coba kita coba. Apalagi abang. Oke. Apalah secure ya. Verifying it's you. Bukan, dia tuh nggak si tabel itu tuh nggak dibagi sesuai soalnya nih. Soalnya sama ininya sebenarnya sama nggak sih? Kopiin soalnya lah. Gimana sih cara ngopi soal? Hold on. How do I copy this? Kayak gitu sih. Ah, bisa nggak ya deh? Come on, chat. Ah, gimana? Coba lu kalau gitu gimana? Ini gimana? Si Cloud nggak mau login-login, Continue. Jadi kita tanya Cloud aja, tapi gini ya. Kita lihat ya. Kalau saya gitu, kalau saya pecah. Tapi nggak tahu apa harus 4 bit. Kalau lihat tabelnya kok jadi nggak cocok, bro. Tuh kan jumlah bit berbeda tiap region kan?
Tapi kenapa bitnya tulisnya gini ya? Bingung. Coba kalian jelasin ke saya kenapa gitu. Ini apa nggak ada bitnya ya? Regionnya. Hold on. Oh, dia bilang gini. Range sumber segini kan? Itu kan? Itu 2 bit 4 level kan? Nah, problemnya kan 4 level itu kan bisa 4 buat 4 sampai 0, bisa 4 0 sampai 2 kan? Cuman kan nanti kalau dua-duanya 4 bentrok dong. Ya enggak? Nah, gini nih. Ini sebenarnya bisa juga sih ya, lihat ya. Kan gini ya, lihat dulu. Region 1 tuh minus 4 sampai 0. 4 bit kan, 2 bit kan, berarti dibagi 4 kan. Sebenarnya kan intinya ya udah deh, dibagi-bagi aja tengahnya ya kan. Kebayangkan dari 0 sampai 4. Jadi ini kayak gini lah gitu kira-kira. Jadi kalau saya error kasih tahu ya. Ini kan kayak gini kan sebenarnya. Ini kan 0 kan. Ini 1 gitu kan. Ini 2, ini 3 gitu kan. Ini 4. Ya nggak? Minus. Oke. Pokoknya kalau things doesn't make sense, kalian gambar gitu. Karena kok nggak make sense gitu. Nah ini kan make sense ya. Ini kan 3,5, 2,5 gitu kan. Nama dia dibagi-bagi kan. Jadi midpointnya dia gitu. Nah range ini itu 2 bit. Nah yang saya nggak ngerti, ini seriusan nih, gue nggak ngerti. Berarti kan dia kan 0001 ya. Kalau kita gambar ya, kasarnya gitu kita pakai tanggal lah ya. Ini misalnya nih, dari bawah ya. Berarti kan ini 00, ini 01, ini 10, ini 11 kan? Lah, nanti kalau yang 2 sampai 2 volt gimana? Nah, ini kan 2 sampai 2 volt nih. 0 sampai 2 volt kan? Berarti ini kalau kita gambar, nah, ini 0 kan? Ini berarti 2 dong. Ya enggak? Ini 0. Satu di mana? Satu di sini dong. Ini berapa? Ini berarti ini 1. Berarti ini setengah dong. Ya kan? Ini berarti berapa? 1,5 dong. Bener nggak? Bener kan? Bener kan? Ini kita, nih saya ada yang konflik. Benar. Jadi, Axel bantuin Sol. Axel minum kopi deh, minum susu deh, apa deh, pokoknya bantuin nih, gimana? Siapa lagi mau bantuin? Ini kayak gini, udah bener ya? Ini oke nggak? Kalian udah oke nggak? Setuju ya? Cuman saya tuh di sini yang ganggu. Kalau saya kebayangnya, nih ya, kalau saya kebayangnya, kalau saya kebayangnya 2 bit ini itu dibagi mereka berdua, 2 region gitu. Apakah itu bodoh ya? Tapi nggak tahu. Cuma kalau saya kebayangnya, ya udah nih gue bagi 2 bit gitu. Ini adalah 00 gitu kan ya. Ini adalah 01 A. Ini adalah 10. Betul. Ini adalah Satu-satu. 11 gitu kan, Sal? Tapi kan kalau nggak digituin gimana? Ini jadi 001 lagi kan balikinnya gimana? Ini kan jadi ini 00 lagi. Ini 01. Ini 10. 11. Terus Itu kalau saya punya misalnya minus 1,75, hah, atau misalnya gini, saya punya minus 0,2. Itu sama dong sama ini gitu. Iya kan? Iya nggak sih? ya, Saya, ya, Sol. Yang lain juga coba. Saya itu itu saya agak bingung. Bingung banget sebenarnya. Nah, kalau yang ini mah gampang dong. 2 sampai 4 3 bit kan. Ya udah, ini abisin aja. Oh, ini lebih gila lagi dia dibagi 8 nggak 4. Dia bagi semua. Jadi ini ya, ini kan berarti kan apa? Sebenarnya tinggal ngebagi kan. Ini dari 2, ini sampai 4 gitu kan. Ini tuh adalah 3, ini adalah 3,5, ini adalah 2,5 gitu aja sih. Terus ini adalah 2,25. Ini adalah 2,75 dan seterusnya gitu kan. Ini adalah
3,25. Ini adalah 3, siapa yang lift tuh? Oke, gitu kan? Tapi aku nggak ngerti sekali. Oke, udah ya, sampai situ ngerti sih maksud dia. Tapi ini kan region 1, region 2 ya. Nah, ini kan dia bilang 31 tuh masuk ke region 1 kan. Cuman dia nggak bilang bitnya. Ah, nyuruh aja gitu. Kamu kamu membingungkan, chat. Hold on. Nanti Zoltan kita cek yang itu ya. Hmm, buat tabel dengan representasi apa zip primernya karena membingungkan antara R1 dan R2. Kalau mereka, aduh, ada yang ngebel. Tunggu bro, bentar. Ya Allah. Eh, eh, nah, go. Kita lihat mana? Cloud nih, Zoltan. Berarti saya yang gila loh. Kok mereka sama sih mikirnya? Enggak loh. Legend 1 dia 2 bit 4 level. Iya, 2 bit 4 level. Mereka gini, benar sama, 8 level. Legend, jawabnya sama. Berarti gue yang gila loh. Holy moly. Coba tanyain yang ini ke situ. Oh, codeword global. Gimana gimana maksudnya? Oh, ngerti. Oh, tar. Tunggu, tunggu, tenang, tenang, tenang. Oh, gitu sih. Tuh liatin. Oh, kalian tuh bingung gak sih sebenarnya? Apakah Anda bingung gitu? Atau saya yang bikinin bingung sih? Tapi menurut saya aneh gitu. Tapi mungkin mungkin sebenarnya kalau kalian nggak saya tanyain gitu juga sebenarnya nggak bingung tadinya. Terus jadi bingung sekarang, maaf ya. Tapi bener nggak? Jadi nggak make sense kan? Tapi ternyata gini. Nah, yang saya mesti jelasin ke kalian. Ini si Cloud nih, tunggu. Lihat ya. Binernya kan berarti ya. Tunggu, tunggu. Berarti dengan representasi yang benar. Berarti kan 4 bit, 4 bit ya. 2 bit. Oh, dia pakai prefix. Oh, ngerti. Oh, I see. Oke, I know now. Ya, udah. Ada yang saya lupa. Apa coba? Jadi gini, back. Kan gini kan, mereka tuh kan jadi mikirnya jangan terpisah. Eh, pikirin untuk semua. Ini ambigu sih ya, tapi nggak salah sih. Tapi menurut saya soalnya jadi salah. Soalnya mestinya jangan gini ngomongnya. Tahun lalu saya padahal nangkep loh. Cuman kayaknya saya nggak AI juga karena saya pusing. Jadi begini teman-teman, maaf ya kalau membingungkan. Karena saya juga intriguing. Sekarang gini, gimana caranya kalian lupa lagi yang tadi lupain. Em, sebenarnya gambar tangga yang saya buat itu benar. Cuman ini kenapa 4 bit? Jadi
Itu kan yang dua itu ya, 0 sampai 0 sampai mm, minus minus 4 sampai 0 tuh 2 digit ya. Nah, dia itu pakainya yang oke, jangan yang ini. Ini kata si siapa? Kalian lebih ngerti yang mana? Karena udah terlanjur lihat yang ini ya, kita ngikut Sultan aja deh. Nah, kayak gini. Jadi, untuk level yang itu, binernya itu tuh yang kepalanya 0 tuh punyanya si 0 sampai region 1 lah. Region 1 tuh yang ini ya, region 1 tuh 0, minus 4 sampai 0 ya. Jadi kayak gini. Kan dia baginya gini kan. Ini kan 4 minus 4 gitu kan ya. Ini 4 kan. Ya kan? Ini 2, ini 0, ini minus 2 ya. Nah, ini kan Gimana berusaha menyerang arah? Denny, Adrian, tolong di mute dulu. Ntar saya pecah lagi konsentrasi nih. R2, ini R3 kan. Nah, dia bilang kan di sini 2 digit kan, 2 bit. Di sini 2 bit kan. Ini 3 bit kan. Oke. Nah, jadi representasinya tuh tetap jadinya 4 bit. Cuman kalian kalau ngegambar gitu jadi bingung. Yang saya pengen tunjukin tuh visual sama gambarnya. Cuma secara konsep, jadi itu pokoknya yang kepalanya 00, ah itu punyanya dia dah. Jadi ini dia tuh sebenarnya kalau digambar, ini sorry ya kalau saya gambarnya brutality ya. Berarti gini ya. Sering-sering nggak gitu. Aduh, aku berusaha sebaik mungkin mengkonsepkan ini supaya dia itu kalau ada yang nggak pas jangan marah ya. Ini saya coba ya. Nah ini kan berarti kan dia tuh dari 0 0 0 0 gitu. 0 0 0 1 0 0. Makanya tadi saya bilang ke Axel, ini nggak akan bentrok nih. Ternyata dia punya header gitu. Jadi dua-duanya tuh depannya dia kalau depannya 0 0 itu tuh region 1 gitu. Oke. Gue kayak salah deh gambarnya. Sabar, sabar. Gimana sih ngegambarnya? Bentar. Pokoknya nih regionnya jadi 1 2 3 4. Ya pokoknya gitu lah ya. Jadi dah. Kayak gitu deh. Ini berarti 0 0 1 1 0 0 1 0. Ini adalah 0 0 1 1 0 1. Ini adalah 0 0. Ini mungkin nggak pas ya, tapi gitulah. Kalian kebayang nggak? Jadi ini kayak gitu ngebaginya. Oke. Dah. Ini saya hapus lagi. Nah, eh nih region 2. Nah, region 2 juga gitu. Tapi bener kan gambar gue? Bener kan? Enggak sih? Ya kan? Jadi kalian kalau lihat ini kan kayak ngebaginya gampang ya. Tapi kan sebenarnya partisinya beda kan? Coba tulis dulu, sabar. Aduh, gak bisa nih kalau gak masuk konsep gak bisa tidur nanti. Ini bagi 4 berarti. Kayak tadi kan, gini kan. Nah gitu biar kalian gak bingung. Ini juga bagi 4 gitu. Jadi gambarnya bagus. Oh, itulah. Ini gue kayak gambarnya salah sih. Ah, taruh. Sabar ya, sabar ya. Duh, jam berapa sekarang? Nanti kalau agak telat nggak apa-apa ya, soalnya saya mau kalian mau kuis minggu depan. Kalau kalian nggak bagus nanti gimana? Taruh clear clear dulu. Nanti to draw it properly ya. Sabar. Kalian kalau mau gambarin terus kirimin ke gambar pakai Bu boleh nggak gambarnya pakai AI? Jangan, mereka bodoh nggak bisa gambar dia. Saya ah itu deh. Ya, saya gambar dengan proper dulu. Ini kan -4. Nanti kalian ujian tuh harus rapi. Otherwise kita gila sekelas. Saya ngoreksinya gila, kalian juga nilainya jelek nanti. Ini tuh, tuh ya. Nah, ini -1. Ini -3. Kalau udah gini kan cakep nih. Ah, nah terus kan region 1 dulu nih. Oh, lima, pusing gue. Ini ya, ini kan berarti
region 1. Oke, ini region 2. Ini region 3. Oke. Dah, region ini agak brutal tapi biarin dulu ya. Kita nggak mid rise, kita nggak mid rise, nggak mid trade loh. Ini agak brutal aja ya. Di kasarnya berarti saya mau ngebagi ini tuh berarti kan jadi 4 ya, gini ya. Nanti kalian geser aja deh. Kalau mid trade berarti gimana sih? Gitu ya. Agak pusing. Ini anggap gini dulu lah ya, sorry ya. Ini kan berarti kan gini kan. Berarti ini kan no, jelek lah, nggak suka. Ah, yang rapi dikit lah Bu. Ini ya. Oh, gini deh. Galau gue. Nih. Ah, gitu ya. Ini mid trade apa mid price sih? Mid trade ya. Oke, berarti ini kan 4. Berarti kan ini yang ini tuh 0000 kan. Ini 00, iya, 00. Gini kan so udah cakepan kan? Oke. 1, 0, 1, 1. Nah, dah. Jadi berarti kalian tahu ya. Nah, ini tuh dari sini ke sini tuh 0011. Oke. Kalau kata si Cloud yang depannya 01 buat si region 2 kan. Berarti region 2 ganti warna. Di sini kan berarti region 2 itu dibagi 4 kan. Ini kan. Nah, berarti kan gue gambarnya pusing, Bro. Berarti somewhere like something like this lah ya. Gimana ya gambarnya? Ini berarti gini. Sorry, sorry. Berarti kalau gini gimana ya? Aduh, ini asumsi aja deh, kasar-kasaran aja ya. Berarti gini nggak sih? Inilah ya. Gitu kan deh. Oke nggak? Hah, yang pink ini ya. Nah, pink ini berarti kan si yang ini kecil ini kan 0, 0, 1, 00. Iya, tunggu bentar. Have to do something. Tunggu bentar. Bentar ya, hold on. Ada aja. Ada sepermasalahan, sabar. Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya harus kirim dulu. Sabar sebentar. Minum dulu. Ini berarti ini. Oke. Ya, dah. Berarti ini 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Eh, salah dong. 01 ya. Gitu. Oke. Nah, region 3 itu adalah sisanya. Begitu. Ya. Clear ya sekarang berantemnya. Tolong catat lah. Sekalian catat deh, kumpulin. Kan minggu tahun depan kalau saya bingung lagi, biar inget. Nah, berarti kan sekarang kalau ini kan dibaginya berapa? Berarti kan dia bilang 2 pangkat 3. Berarti itu dibagi 8. Ini tuh berarti dibagi 8 segini-segini nih. Hah, 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 itu. Jadi ya dia begini. Begitu deh pokoknya, gitu ya. Bayang nggak? 8.
Nah, ini tuh dari 1000 sampai 1111 gitu. Udah. Nah, ini yang saya belum menjelaskan minggu lalu tuh saya pengen ngejelasin ini. Cuma kemarin buru-buru ngejelasin mau Giant. Jadi oke ya, clear kan berarti. Nah, udah. Makasih Cloud, makasih Zoltan. Berarti ini kalian tinggal ngitung aja sinyal inputnya. Berarti kan min 31 tuh kan 000 gitu kan. Ya udah, berarti lo masuk region mana masukin, tinggal tinggal ngitung error itu kan selisih antara output sama input. Udah gampang. Jadi ini udah clear ya, si tabel ini udah ngerti ya. Ujian bisa lah ya. Kan saya udah ikutan sesat dulu tadi. Jadi biar kalian nggak bingung. Saya tuh khawatir banget soalnya yang non uniform tuh suka bingung. Tapi sebenarnya itu dia prinsipnya gitu aja, kutip. Udah ya. Oke. Sekarang tunggu. Oke, ini bisa. Sekarang kita Giant. Nah, Giant itu multi problemnya multipliernya beda. Dan dia simetri itu terhadap sebelahnya gitu. Jadi kayak 0 sama 4, 1 sama 5 gitu, kebayang nggak? Jadi dia simetrinya tuh ini, alamat tulisan mana? Ini. Ini sama ini sama ini sama ini sama ini gitu. Dia simetrinya begitu. Kenapa dibedain sih? Ini juga sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan si non uniform, tapi uh, dia tuh mencoba mendekati lah gitu. Tapi prinsipnya gitu ya. Nah, kalau Giant sampai keluar, sebenarnya kalian nggak usah gambar sih, tabelnya aja deh dilengkapin gitu. Tapi ingat bahwa hasil yang berikutnya, ya kan kita mulai dari setengah ya. Inputnya misalnya 0,1 nih. Dia itu level outputnya berarti kan di 1 ya. Kalian lihat aja M-nya berapa gitu. Kalau 0,1 berarti masuknya di M berapa. Gambarnya tuh kayak tadi gitu, M1, M4, M2, dan seterusnya gitu ya. M1, M4, M3, M1 ke bawah, M4 ke atas gitu loh. Jadi kalau angkanya segitu, kalian sebenarnya kan bisa gambar kan. Ya kayak gini ya. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah gitu. Nah kalau 0, nih kan kalau 0,1 inputnya nih 0,1 kan pasti di sini kan, masuknya pasti range 0 kan gitu. M-nya kan M0 gitu aja sih sebenarnya. Level outputnya 0 kan. Nah, multiplier kan sama dia dikasih tahu tuh. Berarti saya udah gambar kan. Jadi 0,8, 0,9 dan seterusnya ya, berapa 10, 1, 1,2 gitu. Nah, nanti kalau kalian bikin tabelnya, nih kalau nanti saya sempat saya gambarin lagi ya. Tapi kita belajar vektor dulu habis ini. Ini tuh dipakai buat mendapatkan yang berikutnya. Jadi ini kan inputnya udah ada kan, emang dikasih given kan. Ini kalau ini tuh dapat dari mana? Dari sini gitu. Dikali ini. Tuh. Nanti ini dikali ini jadinya ini gitu dan seterusnya gitu. Jadi ini tuh hasil perkalian multipliernya. Jadi kalian akan selalu ngecek ini ya. Ini anggap aja setengah gitu ya, selalu defaultnya. Setengah dulu deh. Outputnya 0 ya, 0,1. Karena dia masuknya range itulah gitu ya. Multipliernya dikaliin dapat ini dan seterusnya udah gitu. Sampai ujung bawah. Nah, outputnya berarti berapa gitu ya. Outputnya kita peroleh berarti dia setengah dari ini kan. Maksudnya dia ada apa sih tengah-tengahnya. Nanti deh saya gambarin biar kelihatan gitu. Eh, dari perkalian itu dia outputnya jadi berapa, jadi angka berapa gitu ya. Karena kan ini, taruh dulu, dia 0,25 kan, 0,8 setengahnya dari itu gitu kan. Ya kan?
Ini setengahnya dari ini sih sebenarnya. Iya kan, ini minus 0,2. Iya, ini 0,16 bagi 2 ditambahin. Udah gitu deh. Terus update deltanya berarti input kurangin output, errornya tinggal dihitung. Itu ya, nanti saya coba gambarin lagi. Kalau sempat kita ke Giant lagi ya, biar detail kayak yang tadi. Oke. Nah, ini distorsi udah kan. Sekarang kita ke vektor dulu. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Gitu. Sekarang siap potensiasi vektor. Kalau skalar kan itu ya. Kalau vektor jadi gimana kalian kebayangnya? Is it going to be hard? Semoga enggak ya. Kita lihat ya. Saya akan mencoba menjelaskan. Nah, minggu depan tuh kan kalian pilih hari, Selasa atau Rabu kita kuis ya. Nah, terus kalau misalnya nanti kalian ada yang mau ditanyain atau nanti saya coba jelasin konsep yang belum lengkap, kita tambahin aja. Maksudnya kita bahas gitu. Sekarang, kalau tadi datanya per sampel, ini per blok. Kalau skalar kan per sampel. Per sampel, per sampel. Kalau ini per blok. Di skalar, satu code word, satu nilai kan. Kalau vektor, itu pakai blok. Ukurannya tertentu. Jadi nanti ada yang namanya code vektor. Ada code book sama ada code vektor. Satu code vektor merepresentasikan suatu vektor. Holy kan ini. Nah, vektor bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Kalau dua dimensi X, Y, kalau tiga dimensi X, Y, Z. Jadi, kalau kita punya gambar, itu dibagi blok-blok. Setiap blok menentukan dimensi vektor. Jadi kalau bloknya dua-dua, dua dimensi. Kalau empat dimensi gitu. Oh, nah, codebooknya sesuai dari code vektornya. Dia dua pangkat berapa. Nah, jadi nanti hasil tuh bukan indeks, bukan 0010 gitu, tapi indeks. Dan codebooknya harus sama. Artinya cara dia apa ya menerjemahkan, me-encode decode-nya harus sama. Oke? Aduh, semoga ini saya belum belum bikin soal sih. Aduh, ini waktunya cukup nggak ya kalau kalian dikasih soal ini? Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, nanti tuh kita bikin codebook kayak gini. Jadi ya, saja ada source input. Kita dapat input nih, kayak tadi ya, misalnya 0,1 minus 3,2, misalnya gitu ya. Dan seterusnya, itu digrupin jadi vektor. Kemudian nih lama nih dia, kita bikin codebooknya dulu. Di codebookin dulu, K baris, L kolom, diindeksin. Nanti indeksnya masukin ke sini, dibaca ulang, di unblock, nanti keluar lagi tuh, jadi angka lagi gitu. Gitu ya. Itu ya kebayang nggak? Misalnya kalian kira-kira gitu ya. Jadi kita kayak punya lookup table. Ya, prinsipnya kayak dictionary something lah gitu ya. Pokoknya ini lookup table lah. Oke ya. Sekarang gimana sih caranya biar bisa di... Oke. Oke. Sekarang kita ada namanya algoritma LBG. Kita tuh bikin initial code booknya dulu atau centroidnya. Terus kita tentukan indeksnya untuk setiap blok berdasarkan distorsi minimum. Nah, kalau kalian, kemarin tuh saya cerita ke kalian kan, yang centroid ingat nggak? Sebenarnya semua itu saling sambung menyambung dan logiknya itu bisa kita pakai konsep yang lain biar biar nyambung, gitu, biar nyantol. Centroid itu kan sebenarnya kayak satu nilai tengah kan. Makanya selalu gitu kan. Kayak misalnya kalian bikin tabel nih kayak, sorry. Tadi mana? Coba kita lihat. Tadi si siapa? Ini ya. Ini kan kita selalu di garis bilangan kita selalu ambil nilai tengahnya kan. Kenapa? Karena ya itu rata-ratanya gitu. Nih kan ini nilai tengah semua. Ya mana tadi yang saya bikin tabelnya? Nih nilai tengah kan. Nah, centroid itu juga prinsipnya tuh rata-rata gitu loh. Bayang nggak?
Jadi kalau sih kita punya vektor atau suatu kayak di kayak map gitu, kayak kumpulan titik data, itu tuh titik tengahnya di mana gitu, sentroidnya di mana? Kayak kita punya suatu benda pejal, titik pusatnya di mana dia, kerapatan intinya dia di mana gitu. Kenapa? Sentroid itu artinya titik di mana dia dekat sama semua data atau semua posisi gitu. Sehingga distorsinya minimum. Kebayang nggak sih? Atau gini deh, bayangin. Kalian punya perumahan, ada Indomaret. Posisi Indomaret yang paling optimal tuh deket ke semua rumah, kan? Bener nggak? Supaya apa? Distorsinya minimum. Artinya, rata-rata jarak dari Indomaret ke semua rumah orang yang mau beli ke sana tuh paling efisien gitu. Kebayang nggak? Misalnya, yang nggak efisien tuh kalau misalnya Indomaretnya di sini, rumahnya di sono. Ah, itu distorsinya gede kan? Itu sama dengan kayak misalnya kita punya sentroid data, datanya ngumpul di sini, sentroidnya di sono, kan jadi ngitung jauh gitu. Maksudnya itu kayak wakil rakyat. Astagfirullah. Kayak wakil rakyat kita gitu. Suara rakyat kita apa, dia ngomongnya apa. Nah, itu distorsi tuh. Bener nggak? Setuju nggak? Kayak misalnya suara rakyat tuh harus di tengah dong. Maksudnya lu harus jadi rakyat juga, lu tahu. Macet nih, banjir, gila nih, panas, lu naik angkot gitu. Nah, cuman kalau wakil rakyat kan dia gak sentroid. Jadi dia distorsinya gede gitu. Orang dia mah naik mobil, orang dia mah tinggalnya di rumah bagus, lu gak tahu ya harus beli token gitu. Intinya gitu loh, kebayang gak? Selalu kayak gitu, di mana si data ini harus sedekat mungkin dengan yang dia wakili. Sama dengan ini. Nah, si algoritma LBG itu maksudnya dia cari sentroid supaya dia nanti akan mengumpulkan sekian input, dia representasikan jadi code word, code vektor yang baru. Sampai sini make sense nggak? Kira-kira gitulah kalau abstraknya mah gitu. Soalnya kalau gini mah pasti ngapain sih? Tapi prinsipnya begitu. Jadi supaya kita punya satu representasi untuk kumpulan data. Supaya adil, kita harus deket sama semua data itu gitu. Secara jarak, secara ya jarak sih ya. Jarak X, Y, X, Y, Z, gitu. 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, metode untuk bikin codebook itu bisa splitting, bisa lihat pairwise nearest neighbor. Sama kan sama Kamins. Kamins itu juga lihat tetangga-tetangganya juga kan. Saya kumpulan-kumpulannya gitu, circle-circle-nya pun. Dah, sekarang katakan kita punya data inputnya bentuknya vektor 5691. Kok gini sih, Bu? Iya, dikelompokin gitu. Anggap misalnya nih vektor data X-Y gitu. 5691, 4441, dan seterusnya gitu. Maka inisial codebook-nya ada kayak gini. Kita punya berarti, yaudah gue bikin centroidnya ada 4. Ini sama kayak kemarin. Jadi kayak kita K-nya mau berapa gitu. Ya misalnya, ini ada klaster perumahan, mau kita bikin berapa klaster ya? 3 deh gitu. Oke, kalau 3 klaster berarti Indomaretnya 3. Ya, gitu kan. Kalau 2 klaster, Indomaretnya 2. Paling optimal berapa, bro? Kalau misalnya Indomaret cuma 2, sebenarnya jadi agak jauh dari semuanya gitu. Cuman biaya operasional lebih rendah, mereka masih mau beli. Cuman kalau Indomaret itu cuma 1, terlalu penuh. Kalau 3 kebanyakan misalnya gitu. Nah, ini kita juga bisa bikin, misalnya katakan code vektornya 4. Nah, si centroid code vektornya itu kita bisa pilih untuk code vektor 1, 45, 50. Dapat dari mana? Nah, itu dihitung gitu. 45117, 75117, 80. Jadi kan tadi gini kan ya. Tentukan inisial codebook, inisial centroidnya. Ini kan inisial centroidnya kita bikin. Dah. Tentukan indeks kode vektor centroid untuk setiap, ini seperti kayak si Kamens gitu. Taruh aja dulu deh gitu. Terus dihitung gitu. Sebenarnya kita bisa bikin aja sih. Jadi nanti mana yang paling dekat ke 4540 itu jadi centroid 1. Sorry, jadi code vektor 1 dan seterusnya gitu dihitung. Nah, kayak gini. Nah, untung ya saya ngejelasin Kamens ya ke kalian. Aduh, tapi ini kalian jangan membotak dulu ya, jangan membotak dulu. Karena ini tuh sama-sama yang saya ajarin ke kalian
Cummins. Jadi ini apa ngapain coba? Ini tuh hitung jarak. Jadi anggap deh, kita punya data nih, ada vektor. Ini kalian bayangin dua dimensi aja. Bayangin ini bayangin x-y ya. X-y tuh gimana sih? X-y. Iya kan gini kan, belum tiga dimensi kan. Ini ya. Terus kita punya misalnya data-data ini kan, dikelompokin gitu, dikelompokin. Nah, oke, dia ada data siapa 5691 nih, di plotting aja manual. Sebenarnya kalian bisa di coding ini. Suruh nih Cloud bikin bikinin lu bikinin coding Python kayak gini lu plotting gitu. Pakai matplotlib, suruh plotting. Terus nanti kita gambar bisa gitu. Dah, terus kita bikin indeks code vektor nih, kayak misalnya, oke, gua taruh satu di sini deh, dua di sini gitu, tiga di sini. Ini saya nggak sesuai sama indeksnya ya ngarang ya. Udah, berarti kan kalau udah gini kan, ini kayak kita naruh di populasi kita naruh 4 Indomaret kan. Nah, terus kita hitung nih jarak Indomaretnya ke jarak setiap titik berapa ke tiap center. Nah, ini kalian lihat ini siapa? Ini input kan? Ini input kan? X sama Y. Ini apa? Ini Indomaret kan? Centroidnya. Dihitunglah jaraknya gitu. Jarak antara XY ke Indomaret pertama yaitu di 4550 berapa? Di antara ke Indomaret kedua berapa? Indomaret ketiga berapa? Indomaret keempat berapa? Gitu. Hitung. Terus kita dapat indeks tuh. Ternyata kenapa ini C2? Karena dia paling kecil, karena dia paling deket. Jadi si posisi data ini itu paling deket ke C2. Jadi dia masuk ya atau klinik lah, dia masuk ke puskesmas yang C2 deh gitu. Bayang. Jadi kan kalian bisa lihat ya, ini akhirnya kita ngeplot semua input ke klasternya dia masing-masing gitu. Terus ingat, kalau setiap kali kalian melihat rumus seperti ini tuh sebenarnya rata-rata jarak kan, Euclidean gitu loh. Ini kan selisih X ditambah selisih Y, terus dibagi dua gitu. Semua tuh pasti gitu. Ngitung jarak tuh pasti gitu. Hitung jarak X, hitung jarak Y, dikuadratin terus dibagi dua. Kenapa dikuadratin? Supaya dia lebih 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 apa? Signifikan. Kenapa dibagi dua? Karena kan dia inputnya ada dua gitu. Matematik mah gitu aja sih. Udah ya, ngerti? Haus, tar minum dulu. Ini beneran gak ada yang nanya nih. Nih, sebenarnya kita tuh sambil gini tuh bisa sambil nyuruh-nyuruh AI ya. Lu bikinin routingnya dong gitu. Udah. Sekarang di update kan? Berarti hmm, si tadi kan udah yang saya bilang si 5691 udah menemukan Indomaretnya atau kliniknya atau puskesmasnya kan. Mereka masing-masing udah diplot. Tapi kenapa nilainya berubah gitu? Karena geser sentroidnya gitu. Cara ngitung ini tuh the bad news about this slide ya. Apa slide ini tuh bagus, cuman ringkas, cuman nggak detail. Nah, karena udah ada AI, ya kita kan biasanya pakai AI, nggak apa-apa. Cuman saya mengarahkan kalian bahwa ini tuh ngitungnya kayak kita ngitung Cummins gitu. Nah, si indeksnya ini kan dia bilang gini kan, tuh. Evaluasi code vektor pada codebook dengan menghitung rata-rata vektor yang mengacu kepadanya, ya kan? Sebenarnya yang membuat kalian pusing kan jadi anjir vektor gitu. Loh, vektor langsung ingat fisika gitu. Sebenarnya kalian pikirin aja kayak yang saya bilang itu posisi plotting data aja kayak data science pakai kalau bisa dia jadi X, Y, Z juga bisa aja gitu. Nanti plottingnya tiga dimensi gitu ya. Nah, terus udah kan rata-rata vektor. Kalau ada perubahan indeks, ulangi. Nah, ini sebenarnya ya udah gitu aja. Nanti berarti kan gini. Setelah dihitung mana yang terdekat kan jadinya kan dia eh, mendapatkan assign ke ini kayak sekolah lah. Lu deketnya ke SMP 5 ya udah ke SMP 5 gitu misalnya. Nah, si C2 ini kenapa berubah, Bu? Tadinya 45 50 enggak deh, enggak berubah deh. Oh, udah bener. Udah enggak usah dideketin. Update.
Udah selesai. Udah cuman gini doang, udah nggak digeser, nggak ada iterasi. Udah cuman gini doang. Terlalu jauh saya berpikir. Udah tugas selesai, tinggal ngerjain tugas. Nah, tunggu. Gunakan kuantitas sensor dengan codebook berukuran 4. Ini codebook ya. Dan citra yang akan dikuantisasi merupakan citra 8 bit per pixel. Dibagi ke dalam 2 kali 1 buah blok pixel dengan nilai per pixelnya adalah sebagai berikut. Oke, berarti yang kalian mesti perhatiin apa? Ini tugas ya. Oke, uh, codebooknya berukuran 4. Berarti kan kalian bikin, kalau codebook 4 berarti kalian bikin 3, 4, 4 cluster kan? 4 kelompok. Nah, ini kuantisasi merupakan citra 8 bit per pixel. Ini anggap pixel. 8 bit berarti apa? Berarti nilai ini berkisar antara 0 sampai 255. Artinya, dengan kata lain ini tuh adalah grayscale 3 kali 4. Itu. Gimana ya kalau kita nonton nonton itu ya? Nonton apa namanya? Hmm, YouTube tapi resolusinya 3 kali 4 gitu ya. 4 kali 3, 3 kali 4 ya. 4 kali 3. Gede-gede gitu ya. Apa ini gitu. Udah, oke. Jadi ini sebenarnya cakupannya jangan 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 siwar sama 8 bitnya. Sampai situ oke. Dah. Terus dibagi ke dalam 2 kali 1 buah blok pixel. 2 kali 1 buah blok pixel. Berarti ini kan 100-100 gitu kan. Ini gini kan. Gitu. Hmm, gitu. Udah. Nah, sekarang saya ragu-ragu lagi. Tunggu. Sekarang ini tuh harus dipetakan ke sini. Nah, the problem is kita mau naruh angkanya gitu ya. Nah, sekarang ini isinya gimana? Nah, gitu. Ayo, gimana? Nggak tahu, saya juga gimana ya. Kalau logiknya sih random, tapi takutnya kalau random dia nggak. Oke deh, gini deh. Sabar. Saya takut salah. Hmm. Tuh kan nggak dijelasin tuh inisialnya splitting atau pairwise. Oh my goodness. Hold on. Apa sih dia nyuruhnya? Centroid ya? Oke. Mana-mana kita mau nyuruh siapa? Menurut Anda. Siapa menurut Anda? Oh, explain about a baby. Uh, comprehensively about a baby. Especially how to generate code. Code apa tadi ya? Codebook and code factor. Kita adu ChatGPT sama Cloud. Kita nggak nyobain Gemini ya. Padahal OpenAI lagi takut ketar-ketir sama Gemini loh. Gara-gara si Gemini sekarang pinter banget, cenah.
Oke, ini gua hapus aja ya biar kalian nggak pusing ya. Kita hapus ya. Coba di jagoannya Zoltan gimana nih? Jago mana nih? Ada lemot. Ini ngapain? Kok bengong, bro? Kok bengong ini? Ya, ChatGPT kenapa bengong? Coba Bu dimuat ulang Bu. Itu kayaknya suka ngebug kayak gitu Bu kalau ChatGPT. Oh, suka lemot ya? Tunggu sabar. Dia kayaknya nggak suka sih sama Zoltan disuruh adu-aduin sama Oh, ah. Coba ya, kita cobain Gemini ya. Saya mau, ih, ih, kenapa? Bukan ini ya? Salah ya? Gemini, google.com. Got it, bro. Holy moly. Coba. Oh, ini benar. Eh, belum. Apa sih? Ini udah di refresh loh padahal barusan. Hah? ChatGPT ngambek. Udah, kita liatin aja. Penasaran. Kamu kenapa gini sih? Rusak. Ah, udah. Gemini. Tuh, Gemini bilangnya code snippet. Coba deh. Yes, coba. Kita baca kodenya aja. Sabar. Nah, ini sekarang kita lihat. Oh, kan? LBG. Tuh kan, Kamins. Emang dia berasal dari Kamins, saudara-saudara. Code book, a set of representative vector will use to represent. Oke, ini berarti klasternya kan. Code word, oke. Ini training berarti. Nah, average, there are several methods. Nah, kita menentukan first centroid itu kalau di Kamins kan random tuh. Jadi kayak ya udah lo buka aja Inoward di sono. Nanti kalau harus loncat jauh ya terserah gitu ya. Bisa random aja sih sebenarnya. Karena nanti dia akan dihitung ke semua data yang ada. Nah, the most commonly used itu deterministic. Ah ya sih, itu kan program. Nah, ini average of all training factor. Jadi dicari rata-ratanya dari semuanya. Ini. Jadi, centroid 0 adalah 1/n dia dikaliin jarak ke semua vektor. Gitu. Tapi kan berarti udah langsung ke tengah dong. Atau random. Atau ngambil aja yang ada gitu. Misalnya kayak ya udah deh kita ambil si vektor ini sebagai codebooknya dia gitu. Atau splitting. Hmm. Ya sih sebenarnya kalau saya kayaknya mau random sih. Cuman gini, Kak, menurut kalian mana yang paling make sense? Nih, how is the first centroid chosen? Not random, global centroid of all training set. Dia cari rata-ratanya. Codebook splitting. Ah, dibagi-bagi. Atau nearest. Holy, yo, 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 oke, 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 oke. Gemini, dia dari current size-nya iteratif. Oh, Basarnya UNC the first cluster is geographically centered in the middle of your data density. Tapi dia jadi di tengah, ay. Oh, mana tadi contoh? Kita kita lihat ini aja. Kita kasih ke dia aja ini. Ke orang-orang ini. Nah, sekarang kita adu ya AI-nya. Oke ya. Kita mau ngadu siapa? Satu. Ini dulu.
Oh, lama. Dia- Tuh kan, Zoltan, kalau si Cloud bisa gambar nggak sih? Perasaan nggak bisa dah. Saya terakhir nyoba. Apa udah bisa sekarang? Tunggu. Sabar dulu ya. Ya, kok nggak ada sih? Saya udah screenshot kan. Sabar. Habis ini kita udahan, tapi sabar dulu. Desktop, desktop, desktop. Belum ada ya. Saya belum screenshot. Eh, Gemini. How do we get this Android for the first time? Sebenarnya sih kalau misalnya sebenarnya ini sebenarnya nggak usah dipusingin sih. Kalian bisa random aja. Cuman saya takutnya sebenarnya nggak apa-apa juga. Kayak Kamin saja, taruh aja acak gitu. Nanti dihitung-hitung lagi. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman nih saya aja pengen tahu. Is there any better way than randomizing the Centroid for the first time gitu ya? Kita mau cek yang di kalau di kita tuh ChatGPT ngadat nih. Sambil saya ngecek ya. Banyak sekali parallel thing yang harus dilakukan ini ya. Sebentar sambil nungguin itu sabar. Uh, 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 uh. Oke. Lah ini belum enter. Ya, ngadat. Nih. eh nih kata-kata kata si Cloud. Terus saya menjaga bahwa inisial pertama kali untuk contoh dengan data ini, dia pakai splitting method katanya. Hitung sentroid awal itu dari 1/n, berarti datanya ada berapa? Ada 8. 1/8 dikali sigma X1. Berarti ditambahin. 56 tambah 44 X-nya aja. Ya, jadi 56 tambah 44 tambah 60 tambah 65 72 bla bla gitu kan. Bagi 8 kan. Jadi 61. Untuk komponen Y, Y-nya aja. Dapat 118 katanya gitu. Situ C0. Nah, udah gitu. Oh, bagus juga nih. Boleh juga nih. Cloud splitting dengan perturbation. Centroid ke awal kemudian dipecah menjadi dua. Dikasih selisih perturbation tuh. Jadi C1 itu adalah C1 dikali plus si. Ini apa bacanya apa sih? Si. Apa sih ini perturbationnya? Apa-apa. Ini apa sih simbol ini siapa ya yang hafal? Oh ini ya si delta lah or something lah ya. Nah ini terserah ya deltanya mau berapa. Berarti kan tinggal C1 itu dinaik 0,1. 0,11 C2 turun 0,01. Jadi tadi dapatnya berapa? Tunggu. C1 tadi kita dapatnya 61118 ya. Nah, dia jadi dapatnya 62119. Gitu, geser dikit. Itu dapat C1 C2. Langkah 3 iterasi clustering setelah splitting. Oh, assign setiap training vector. Oh, baru dikerjain. Baru assign ke C1 C2 katanya. Jadi nggak sampai 4 dulu. Dia dapat 2 centroid dulu. Baru di split jadi 4 centroid. Oh, nggak random katanya. Tapi kan tetap nggak ngerti ya. Nah, dia dapetnya ini nih.
Ya berarti kita ini kerjaannya panjang nih. Kalau saya mending random aja lah. Tapi gak tahu kalian kalau mau. Berarti emang bener sih kayak gini. Jadi kita bikin satu centroid dulu. Gitu ya. Jadi kayak gini loh. Misalnya ada data nih. Kan kita tuh sebenarnya bisa barbar aja bikin 4 centroid bareng loh gitu loh. Tapi dia nggak gitu. Ini tuh dia maunya. Dia bikin satu dulu nih. Satu. Udah. Tapi kan kalau satu ngapain gitu. Nah dia bikin yang selisih deketan sama dia segini gitu misalnya. Nah, terus dia assign nih semua posisi-posisi ini. Nih, kan gini ya, start with one centroid kan. Nah, oke oke gini gini gini, sorry sorry sorry. Gini ya. Jadi ini kan ada data. Start with one centroid yang udah average kan, yang tadi ya, yang tadi itu kan, yang udah dirata-rata kan, per 8 X sama Y-nya kan. Katakan dapetnya di sini kan. Dah, terus dia bikin di split nih, jadi deketan lah gitu, X sama Y-nya geser dikit gitu. Oke, jadi codebooknya nambah clustering lagi. Jadi semua tuh dicek ke semua ini, mana yang paling deket. Kebayang nggak sih? Nah, nanti kan setiap titik ini, setiap data ini, misalnya data satu, misalnya dia masuk cluster satu. Data dua masuk cluster 0. Ini cluster 0 sama cluster itu. Kebayang nggak? Dah, udah tuh. Berarti kan dideketin ya. Eh, Nah, si centroidnya itu dihitung lagi. Itu bisa kita pecah lagi. Jadi dari dua ini kita bisa pecah lagi jadi 4 gitu. Terus dihitung lagi gitu. Kebayang nggak? Tapi kan habis ya waktunya sih. Semoga sih nanti dikasih di soal aja gitu ya, centroid awalnya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kalian random aja lah. Lebih gampang cepet. Mending cepetan random aja. Soalnya kalau nggak, kalian ngitung ininya lama. Mau gimana? Kecuali disuruh boleh, boleh coding. Gila manual mah capek. Ya lama mecahnya lagi gitu. Ntar coba Gemini gimana? Sabar ya. Paling-paling lemot kali lah nih. Ih, ChatGPT ngeselin banget. Tunggu. Problemnya gini, kalau saya tuh, kalian tuh bermasalah dengan waktu, ya kan? Kalau ujian. Jadi saya mencoba, ini udah dibuatin nih. Ini bisa saya share nggak sih ke kalian? Nanti saya share-nya di kelas ya, di classroom ya, si cloud-nya. Nah, ini nih 4 centroid kan ya datanya, kata si cloud. Cari dulu tengah-tengahnya nih. Ini udah tengah nih, channel tuh udah di tengah-tengah. Di split dengan geser dikit dari yang pertama. Terus clustering kan, semua dibagi-bagi kayak tadi saya bilang kan, assign. Berarti oke, mereka terbagi dua gitu ya. Ada yang ada yang ke C1, ada yang ke C2 atau ke C0, C1. Nah, sekarang update centroid nih. Si C1 itu dipecah, geser dikit jadi C3, C2 geser dikit jadi C4, harusnya gitu. Sehingga kita dapat baru. Tapi ini kok gini ya? Update centroid, oh ini ngitung rata-rata dulu. Jadi C1 itu berarti sekarang kan ini kan dapat ini kan. Nah, itu ditambahin dibagi 4 lagi. Ya, dibagi 8. Iya, 66,5 C1Y. Oh, pokoknya gini. Artinya si C1 sama C2 tuh geser ke tengah lagi kayak di Cummins. Itu aja rata-ratanya. Sehingga kita clustering lagi C1 C2 dapat cluster update centroid. Berarti udah nggak usah berubah. Lah, terus jadi 4 centroid tuh ngapain? Bukan kayak nggak mungkin Ai nggak akan selesai kalian ngerjain gini mah. Ini mah kalau saya mah langsung di Python kan weh.
nggak bisa. Nanti ya, saya coba cek kan. Sebenarnya kan saya ngajar nggak satu dosen. Kalau saya logically itu gini, kalian yang saya pengen, kalian dari kuliah ini ngerti prinsipnya. Jadi semua kompresi dari awal sampai akhir itu kalian tahu prinsipnya, karena itu yang akan dipakai gitu. Yang kalian akan paham itu algoritmanya. Kalau ngitung gini tuh, itu sebenarnya skill penting. Karena kayak misalnya pilot, astronot gitu kan kalau ngitungnya salah, cilaka lah gitu. Kita juga sebagai engineer ngitungnya harus precise. Jadi kan juga harus belajar ngitung precise sesuai algoritma. Cuman concern saya adalah pada saat ujian, saya pengen soalnya tuh make sense gitu. Jadi kayak, oke, bisa dihitung manual, waktunya cukup. Kalau gini mah, kecuali kalau nanti saya bikin soalnya ya udah lu bikin codingnya dah gitu. Iterate deh pakai coding gitu. Itu bisa gitu. Jadi kalian ngoding, terus ya udah gue bikin codingnya deh buat cari centroid, udah gitu ya. Jadi nggak ditulis tangan, itu make sense tuh. Nah, oke ya. Jadi em, kesimpulan hari ini adalah eh kesimpulan hari ini adalah minggu depan kita kuis pelatihan soal. Meanwhile, saya akan coba lagi cek sama dosen lain, diskusi. Kira-kira soal ujian mau kayak gimana, soal kuis kayak gimana gitu. Nanti kita lihat. Nah, in between tuh, kalau saya nanti ada apa yang kurang-kurang, kalian boleh nanya, atau saya nanti bakal kasih tahu ke kalian, misalnya kayak, ya udah deh, prinsipnya gitu gitu. Nah, yang kalian mesti perhatikan tuh sebenarnya di akhir itu kuis minggu depan tuh kuantisasi nih, skala sama vektor. Dua-duanya kalian harus teliti gitu. Vektor kan ya udah tahu yang biasa, yang uniform bisa, yang non uniform tadi saya udah contohin. Yang giant kalian harus ngitung sesuai sama rentangnya. Itu tinggal ngikutin aturannya. Gak ada masalah. Tapi yang vektor ini saya rada concern sama ini tiba-tiba 3 dimensi ngitungnya modar lagi dah. Saya rada concern sama ini nih, splitting teknik. Ya udah, kata dia untuk sementara diasumsikan initial codebook sudah diketahui dari soal. Itu kan saya suka overthinking kan, kayaknya dikasih dah. Ya udah nggak apa-apa biar kalian tahu aja ya. Jadi sebenarnya bisa pakai pairwise bisa, tapi kalau karena udah ngejelasin Kamins, saya jadi ke Kamins deh. Jadi anggap aja udah dikasih sama tugas sama soal ya. Tapi kan paling nggak kalian tahu bahwa itu tidak datang dari langit gitu. Nggak random juga ternyata. Udah, pesan dulu ya. Begitulah pokoknya. Tapi percaya deh, kuliah tuh ilmunya sambung menyambung. Nanti kalian nggak tahu misalnya belajar manajemen atau apa tuh suka nyambung. Kayak, oh gue pernah belajar ini nih di kuliah gitu. Jadi kalian jangan sia-siakan nih. Semoga semester ini saya menyampaikan materinya dengan cukup bagus ya. Mau kalian paham gitu. Jadi bukan cuma lulus aja, tapi jadi bekal. Kalian jadi insinyur, apa? Insinyur kan? Jadi engineer tuh beda gitu sama yang belajar sendiri. Gue lulusan TELU nih, gue mengerti itu. Mana sih? Kita absen dulu. Berita acara perkuliahan. Cetak daftar hadir dulu. Sekarang minggu depan udah libur ya, seneng ya. Mau pada kemana? Akhir tahun mau pada kemana? Mau pada liburan kemana emang? Kalau saya kok liburan akhir tahun tuh paling, oh my God, pasti macet, pasti dedet. Jadi nggak tahu deh.
Apakah di rumah aja nonton Home Alone? Cie. Apa kalian mudik? Ngapain aja liburan? Siap-siap. Eh, iya loh. Kalian tuh libur, tapi minggu depan UAS. Good luck, bro. Tunggu ya, kita absen dulu. Ini. Soal dikit lah. Absen dulu. Kejar tugas ya, banyak tugas ya. Tapi gaya tahu kalau masih sebanyak tugas tuh berarti beneran sekolah. Masa gabut? Apalagi mahasiswa Telium masih sibuk lah. Ah, lama, gede kali. Sabar. Jangan sampai sakit aja yang sehat. Seimbangkan kehidupan Anda ya. Jangan terlalu stres. Dan Nurholis mana? Danur? Nggak ada. Hadir, Bu. Nggak ada. Raffi mana Raffi? Ibu. Raffi nggak, Danur nggak bisa di absen. Oh bisa. Raffi ada. Denny, Hadir, Denny Bu. Adian ada. Zoltan ada ya Zoltan. Hadir, Oke, Bu. oke deh. Irfan Reska. Ada, Bu. Oke. Salsa mana? Hadir, Bu. Salsa yang benar mau kapan? Pokoknya kalau Salsa nggak ngingetin saya lupa. Terus kita nggak sempet kuis susulan loh. Nanti Salsa nggak ada nilainya. Kasih Ibu tahu gak, mau hari gak apa? pas kuis 4 aja, Bu, sekalian, Bu. Maksud lo jadi bareng gitu dua kuis langsung sekarang. Iya, punya. Astagfirullah Salsa. Ya udah ingetin ya, ntar saya lupa. Oke, Ibu. Oke. Faris Arya Putra. Hadir, Bu. Jadi satu laptop sama Denny, Bu. Oh sama Denny. Oke. Muhammad Hamdi. Hadir, Bu. Hamdi kok ada di kejauhan. Radit ya? Hadir, Bu. Radit. Oke. Rafa Zahra. Hadir, Bu. Zahra. Oke. Ginan mana? Hadir, Bu. Aduh, kalian lusuh. Fatih. Fatihudin. Gak ada. Fandi Rifki. Hadir, Bu. Siap. Gak bisa dipencet. Fandi gak bisa di absen, Fan. Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Apa ada dong. Axel ada ya, Sol? Ada, Bu. Makasih ya udah bantuin ya, Sol. Sama-sama. Davi. Hadir, Bu. Davi ada. Koris. Kesalah ngomong. Hadir, Bu. Koris ya? Oke. Ilyas Mukni. Hadir. Oke, Ilyas ada. Hadi. Hadi Nugroho. Tak ada. Zarfin Herwin. Hadir, Bu. Oke. Jadi yang nggak ada Fatih sama Hadi. Awas ya jangan ketiduran. Apa? Baik aja. Kita berapa orang? 18. Tadi siapa bareng Denny? Tadi siapa bareng Denny? Radit. Siapa? Rodi. Pokoknya gitu ya. 18 sama saya. 18. 17. Ya, benar. Oke guys, jadi jangan lupa balas chat saya ya di grup. Kita mau hari Selasa sama hari Rabu mau kapan? Mau gimana? Salsa jangan lupa update. Ntar Oke, saya Bu. lupa. Kita kacau. Ya. Oke, all. Take care ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Bye all. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Dadah. Terima kasih Axel dan Zoltan. Bye-bye.